Ya, pemirsa, hari ini Fit and Proper Test atau uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI digelar. Dan saat ini Anda menyaksikan breaking news. Saat ini situasi dan kondisi di kediaman Agus Subianto. Ini sudah ramai, nampak sejumlah kolega yang nantinya juga akan ikut mengantarkan Jenderal TNI Agus Subianto untuk menjalani fit and proper test di gedung DPR RI Jakarta. Adapun Komisi 1 DPR RI ini menggelar uji kelayakan dan juga kepatutan calon tunggal Panglima TNI pada hari ini Senin 13 November 2023. Rencananya pemirsa, uji kelayakan dan juga kepatutan tersebut akan dimulai pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat dan akan diumumkan pada Senin sore. Ya pemirsa, Agus Subianto akan menjadi calon tunggal Panglima TNI yang akan menggantikan posisi Laksamana Yudo Margono yang memasuki masa pensiun pada 26 November 2023. Sebelumnya penunjukan Agus dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan mengirimkan surat presiden atau surpres ke DPR RI. Informasi tersebut disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani pada 31 Oktober 2023. Adapun karir Agus sendiri dianggap cukup pesat. Pasalnya, penunjukannya menjadi bakal Panglima TNI dilakukan setelah ia dilantik menjadi Kasat pada 25 Oktober 2023. Setelah pelantikan itu, Agus mengaku mendapatkan pesan khusus dari Presiden Jokowi untuk menjaga kondusivitas pada pemilu 2024 mendatang. Ya, dan kita masih memantau situasi dan kondisi di kediaman Jenderal Agus Subianto. Nampak sejumlah aparat kepolisian dan juga aparat gabungan ini masih terus berjaga demi kondusivitas pada hari ini. Dan nantinya pemirsa, pada pukul 10 pagi di gedung DPR RI, Panglima juga akan menyampaikan visi dan misi selama kurang lebih setengah jam. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, kemudian juga bersama dengan Kepala Staf Angkatan Laut, ini sedang berkumpul di kediaman. Nantinya juga akan ikut mengantarkan Jenderal Agus Subianto ke DPR RI. Proses uji kelayakan Jenderal TNI Agus Subianto nantinya akan berlangsung secara tertutup. Dan hal tersebut dilakukan tentunya sama seperti fit and proper test dari Panglima TNI sebelumnya, yakni untuk menjaga kerahasiaan negara serta pendalaman materi tertentu. Sebelumnya dapat disampaikan bahwa persyaratan administrasi calon Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto ini sudah dinyatakan lengkap, baik untuk verifikasi fisik berkas administrasi dan serta pemeriksaan yang dilakukan oleh pimpinan Komisi 1 DPR RI. Pada pukul 10 pagi nanti akan dilaksanakan fit and proper test untuk calon Panglima TNI, yakni Jenderal TNI Agus Subianto, yang mana sebelumnya juga sudah secara resmi diusulkan oleh Presiden Joko Widodo untuk dilakukan uji kelayakan dan juga kepatutan. Jenderal Agus Subianto sendiri ini baru hitungan hari naik pangkat menjadi jenderal dan juga sudah dilantik oleh Presiden Jokowi menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat di Istana Negara. Agus dilantik Jokowi menjadi KSAD pada 25 Oktober lalu menggantikan Jenderal Dudung Abdurrahman yang memasuki masa pensiun. Dan pemirsa, pada awal pekan lalu, lewat surat keputusan Presiden yang dikirimkan ke DPR, Presiden Jokowi memasukkan nama Jenderal Agus sebagai calon Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono yang akan pensiun.
Ya, pemirsa, untuk mengupas lebih jauh mengenai hal yang harus diperhatikan oleh DPR Komisi 1 dalam uji kelayakan juga kepatutan calon Panglima TNI terutama menjelang Pilpres 2024, kita sudah tersambung dengan Direktur Imparsial Gufron Mabruri. Selamat pagi, Mas Gufron. Selamat pagi, Mbak. Ya, Mas Gufron, ada Yasmin dan juga Camar di studio Sindo News Channel. Kita akan bertanya terkait hal ini, Mas. Kira-kira apa saja sih poin krusial yang seharusnya ditanyakan DPR dalam uji materi dalam fit and proper test terhadap calon Panglima baru nanti, Mas? Ya, saya kira ada banyak pekerjaan rumah ya yang harus ditanyakan oleh anggota DPR Komisi 1 terhadap calon Panglima TNI, dalam hal ini Pak Agus Subianto ya. Karena kita tahu banyak pekerjaan rumah yang sampai hari ini belum selesai, mulai dari isu profesionalisme TNI, isu tentang kekerasan yang melibatkan aparat, kemudian arogansi, dan beberapa agenda reformasi TNI yang sampai hari ini ada yang banyak yang masih mangkrak. Tapi ada satu agenda yang menurut saya sangat krusial untuk dikejar ya, untuk ditanyakan, diklarifikasi ke Panglima TNI, ke calon Panglima TNI, terutama berkaitan dengan ya, karena hari ini kan kita ada di tahun politik ya, di tahun politik tentu saja ini menjadi penting untuk ditanyakan, terutama berkaitan dengan isu netralitas dan profesionalisme anggota TNI ya. Saya kira itu salah satu catatan penting yang sudah banyak disampaikan oleh berbagai kelompok ya di masyarakat sipil tentang isu tersebut. Oke. Ya, baik. Ini selain memastikan netralitas Panglima TNI, tentunya ada hal-hal lain yang harus diperhatikan Komisi 1 dalam uji kelayakan dan juga kepatutan. Utamanya memang ini untuk uji kelayakan Jenderal Agus akan dilaksanakan hari ini. Apa saja yang menjadi poin-poin utama sehingga nantinya uji kelayakan dan juga kepatutan ini bisa berjalan dengan maksimal? Secara umum tentu saja yang sangat penting perlu ditanyakan kepada calon Panglima terkait dengan komitmen Pak Agus terhadap agenda reformasi sektor keamanan ya yang dimandatkan tahun 98. Sejauh mana Pak Agus sebagai calon Panglima memiliki komitmen, keinginan politik yang kuat, kemudian kesungguh-sungguhan ya untuk menjalankan beberapa agenda reformasi sektor keamanan, khususnya reformasi TNI. Reformasi TNI pertama tentu saja berkaitan dengan satu persoalan yang sudah banyak dikritik oleh masyarakat sipil berkaitan dengan semakin meluasnya peran internal TNI baik di ranah sipil maupun keamanan dalam negeri ya. Dalam konteks keamanan dalam negeri, kemudian juga pelibatan anggota TNI dalam proyek-proyek pembangunan, kemudian juga narkotika, kemudian juga penempatan mereka di ranah sipil ya, jabatan-jabatan sipil. Saya kira itu salah satu agenda penting yang harus ditanyakan oleh anggota DPR, sejauh mana Pak Agus punya komitmen untuk melakukan koreksi dan evaluasi terhadap problem tersebut ya. Memang dalam konteks itu ya, misalnya terkait dengan penempatan perwira TNI di jabatan sipil, betul bahwa sesuai dengan aturan yang ada itu berdasarkan permintaan dari instansi terkait gitu ya. Tetapi pada akhirnya kan itu tergantung kepada Panglima gitu ya, apakah dia menyetujui atau tidak gitu. Jadi kalau misalnya Panglima TNI tidak menyetujui perwira TNI aktif untuk ditempatkan di jabatan sipil karena melanggar undang-undang TNI, ya tentu saja dia seharusnya menolak semua bentuk permintaan dari instansi sipil yang itu dipandang sebagai pelanggaran terhadap undang-undang TNI. Begitu juga terkait dengan pelibatan TNI di ranah sipil dan juga keamanan dalam negeri yang dalam pandangan saya ada banyak penugasan-penugasan yang itu melanggar undang-undang TNI, tetapi itu banyak dibiarkan ya, tidak dievaluasi, tidak dikoreksi gitu ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan keterlibatan anggota TNI dalam sejumlah tindak pidana ya, mulai dari korupsi, kekerasan. Di sini ada persoalan akuntabilitas yang tentu saja itu menjadi pekerjaan rumah dari internal TNI ya, Mabes TNI untuk menyaksikan persoalan tersebut. Termasuk juga saya kira di situ sangat penting TNI untuk komit mendorong
agenda reformasi sistem peradilan militer, meskipun ya memang ini harusnya kan inisiatif pemerintah dan DPR, tetapi saya kira TNI ya, Mabes TNI ya, Panglima dalam hal ini terutama tentu saja harus mendukung tersebut gitu ya. Kita sebelumnya kan ada banyak kasus tuh ya berkaitan dengan pelanggaran hukum ya, pidana yang melibatkan anggota, tetapi prosesnya kan selalu di internal. Di situ muncul misalnya soal ya dugaan impunitas ya dan lain sebagainya gitu. Baik, berkaitan dengan reformasi militer, kemudian juga ada PR-PR besar yang akan menanti Panglima TNI yang baru. Nah, kalau kita kaitkan dengan saat ini isu-isu yang sedang terjadi berkaitan dengan netralitas pemilu dan juga pengamanan pemilu. Sejauh mana keterlibatan TNI ataupun juga Jenderal TNI yang nantinya Jenderal Agus akan menjadi Panglima TNI untuk bisa mengamankan netralitas dan juga kondusivitas pemilu di tahun depan, Mas? Ya, ini kan salah satu isu yang sangat krusial hari ini ya. Kita ada di tahun politik, mau pemilu Februari tahun depan, dan hari ini di masyarakat ada kekhawatiran yang sangat besar terhadap netralitas dan profesionalisme aktor keamanan, khususnya terutama dalam hal ini institusi TNI gitu ya. Secara prinsip tentu saja pemilu ya yang bebas, jurdil, adil gitu ya menjadi salah satu prinsip yang harus dijamin dan dipastikan keberadaannya ya, keberlangsungannya, di mana salah satunya itu akan tercapai ketika ya institusi keamanan dalam hal ini TNI menjunjung tinggi prinsip netralitas dan profesionalisme mereka gitu. Nggak boleh ada keterlibatan TNI dalam dalam bentuk apapun ya, di berbagai level, mulai dari pusat, daerah ya, mulai dari pimpinan sampai ke bawahan ya, anggota di bawah. Nggak boleh ada keterlibatan dalam politik, kegiatan dukung-mendukung dalam bentuk apapun, mulai dari mobilisasi suara, mulai dari pemasakan spanduk atau kegiatan dukung-mendukung dan lain sebagainya gitu ya. Itu jelas-jelas melanggar undang-undang TNI. Ini sudah salah satu isu yang sekarang sangat dikhawatirkan ya oleh masyarakat sipil, karena dinamika politik elektoral hari ini seperti yang dipandang oleh publik ya, kita berhadapan dengan situasi politik soal ada isu tentang pembangunan politik dinasti, kemudian dinamika sikap presiden yang ambigu dalam konteks pemilu gitu ya. Itu yang dikhawatirkan akan mempengaruhi netralitas TNI, karena secara organisasi, secara hierarki kan TNI ada di bawah langsung presiden gitu ya, sehingga di situ sangat penting memastikan itu gitu loh. Baik, Mas Gufron, kita akan jeda sejenak untuk perbincangan kita kali ini. Kita akan melihat terlebih dahulu siapakah sosok Jenderal TNI Agus Subianto yang menjadi calon Panglima TNI. Ya, selama berkarir di militer, Agus Subianto ini kerap menjadi komandan di sejumlah wilayah di Indonesia. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Subianto yang baru saja dilantik 25 Oktober lalu ditunjuk Presiden menjadi calon Panglima TNI. Jenderal TNI Agus Subianto lahir di Cimahi 5 Agustus 1967. Agus juga lulusan Akademi Militer tahun 1991 dan mengawali karir militernya dengan menjabat Kasih Ops Sektor A di Timur Timur. Setelahnya Agus kembali menjadi Komandan Batalion 22 Grup 2 Kopassus dan Kepala Penerangan Kopassus. Perjalanan karir Agus mulai menanjak saat dipercaya menjadi Komandan Kodim 0735 Surakarta tahun 2009 hingga 2011. Jabatan tersebut diemban Agus saat Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Lalu pada tahun 2011 hingga 2014 Agus dipercaya menjadi Wa-Asops Kasdivis 2 Konstrat. Lalu menjadi Asops Kasdam 1 Bukit Barisan tahun 2014 hingga 2015. Kemudian menjadi dosen Madya Seskoat tahun 2015 dan Pamen Denma Mabesat pada tahun 2015 hingga 2016. Agus juga pernah menjadi Komandan Rindam 2 Sriwijaya tahun 2016 hingga 2017, lalu Komandan Korem 132 Tadulako tahun 2017 hingga 2018. Selanjutnya menjadi Pamen Denma Mabes TNI tahun 2018 hingga 2019 dan Wadan Pusenif Kodiklata tahun 2019 hingga 2020.
Selain itu, Agus juga pernah menjabat Komandan Korem 061 Surya Kencana tahun 2020, Komandan Pas Pampres tahun 2020 hingga 2021, Pangdam 3 Siliwangi tahun 2021 hingga 2022, dan Wakasat pada tahun 2022. Ya, pemirsa, DPR telah menerima surat Presiden terkait penunjukan Jenderal TNI Agus Subianto menjadi calon Panglima TNI. Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu diajukan untuk menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono yang akan memasuki masa pensiun. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Puan Maharani mengatakan bahwa DPR sudah menerima surat Presiden terkait calon Panglima TNI yang akan menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono yang memasuki masa pensiun. Dalam surat yang diterima DPR, nama Jenderal TNI Agus Subianto menjadi nama yang diusulkan Presiden Jokowi untuk menggantikan Laksamana Yudo Margono. Jenderal Agus Subianto sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat usai dilantik menggantikan Jenderal Dudung Abdurrahman. Adalah Jenderal TNI Agus Subianto SE MSI yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Karenanya sesuai dengan mekanisme yang ada, DPR akan memulai proses dari mekanisme DPR untuk bisa menindaklanjuti surat usulan pengganti calon Panglima TNI tersebut sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada di DPR. Semoga proses ini bisa berjalan dengan lancar dan baik sehingga penggantian atau Panglima TNI yang... Ya, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita dengan Mas Gufron Mabruri selaku Direktur Imparsial. Ini menjelang fit and proper test yang akan dilakukan oleh calon Panglima TNI kita hari ini. Mas Gufron, Mas tadi sudah disebutkan sebelumnya terkait dengan isu-isu krusial yang dihadapi saat ini. Salah satunya adalah netralitas menjelang tahun politik. Lalu untuk isu lainnya seperti isu tantangan non-militer, terutama gejolak ekonomi di Rusia, Ukraina, dan Israel Palestina, itu seperti apa, Mas, kira-kira calon Panglima TNI ini akan menghadapinya, Mas? Ya, pertama tentu saja itu menjadi bagian dari persoalan yang hari ini dihadapi oleh Indonesia, ya, terutama tantangan ekonomi di tingkat global yang itu akan berdampak pada situasi sosial, ekonomi, politik di dalam negeri, gitu ya. Ada isu Ukraina, kemudian juga isu Timur Tengah, ya, hari ini Palestina, tentu saja dampaknya akan sangat terasa ke Indonesia, gitu ya. Tentu saja itu salah satu persoalan yang perlu direspon dan dimitigasi, gitu ya, dampaknya terutama oleh Indonesia, gitu ya. Nah, tapi ya kalau kita kembali ke tugas pokok, ya, TNI, ya, kalau kita mengacu kepada undang-undang pertahanan, kemudian undang-undang TNI, gitu ya, isu ekonomi ini kan bukan menjadi bagian dari tugas pokok TNI, gitu ya. Ya, untuk mengatasi, untuk merespon dan mengatasi persoalan-persoalan di tingkat global, terutama ekonomi dan bagaimana dampaknya di Indonesia, tentu saja itu kan ada kementerian dan instansi terkait yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan tersebut, ya. Itu bukan tugas pokok TNI, gitu ya. TNI sebaiknya tetap fokus pada tugas pokoknya yang dimandatkan, yaitu menjadi aktor pertahanan negara, gitu ya. Bagaimana memperkuat profesionalisme, kompetensi, ya, di situ profesionalisme, dan juga bagaimana membangun keandalan dalam konteks penggunaan alutsista, gitu ya, dan juga aparatnya. Saya kira itu menjadi bagian dari tugas pokok TNI yang seharusnya itu menjadi fokus dari Panglima TNI, gitu ya. Betul bahwa tadi, ya, ekonomi memang harus diselesaikan, gitu, harus direspon dan dimitigasi dampaknya, tetapi saya kira itu bukan tugas utama Panglima TNI, ya, TNI ke depan, gitu. Biarkan misalnya Presiden mendorong kementerian dan instansi terkait, gitu kan, untuk mengatasi persoalan itu. Ada Kementerian Luar Negeri, misalnya ada Kementerian Ekonomi, gitu ya, dan kementerian lain yang seharusnya itu didorong untuk mengatasi persoalan tersebut. TNI sendiri kan ada banyak pekerjaan rumah, fokus ke pekerjaan rumah yang menjadi tugas pokok TNI saja, gitu. Jangan masuk ke isu-isu yang saya kira itu bukan menjadi tugas pokoknya. Baik, Mas Gufron, tadi kita sudah melihat bagaimana sepak terjang dari calon Panglima TNI yang baru. Sejauh ini ketika Anda melihat sepak terjangnya itu seperti apa? Apakah ini juga cukup mumpuni untuk bisa menjadi Panglima yang baru?
Ya, tentu saja untuk melihat kelayakan atau tidak dari calon Panglima TNI, tentu saja ada banyak prasyarat gitu ya. Dari sisi prasyarat normatif tentu saja karena Pak Agus ya sebelumnya menduduki sebagai Kasat ya, berdasarkan Undang-Undang TNI kan calon Panglima TNI adalah perwira yang menduduki jabatan Kasat gitu ya, atau yang kepala staf ya, atau yang pernah menduduki dan masih aktif gitu ya. Itu prasyarat normatif. Tapi untuk melihat kemudian juga secara rekam jejak, kita juga tahu gitu ya, sudah banyak pengalaman penugasan gitu ya, sejak masuk ke TNI, kemudian juga ada beberapa jabatan yang pernah diemban oleh Pak Agus. Nah, untuk melihat itu saya kira, di luar itu saya kira syarat yang aspek lain yang perlu dilihat ya, saya kira berkaitan dengan soal tadi gitu ya, komitmen terhadap reformasi TNI, sejauh mana itu harus dikejar ya oleh DPR, terutama terkait dengan isu netralitas, karena kita tahu ya Pak Agus ini kan pernah bertugas di sebagai dandim kalau saya nggak salah ya di Solo, kemudian juga pernah dandim di Surya Kencana Bogor, kemudian pernah komandan Pas Pamres ya. Saya kira di situ publik melihat ada faktor kedekatan gitu ya antara Pak Agus dengan Presiden Jokowi yang dinilai itu sebagai justru itu yang lebih nampak gitu ya. Kenapa Pak Agus lebih dipilih dibanding dengan perwira-perwira lain gitu kan? Soal aspek kedekatan tadi itu yang kemudian akhirnya memunculkan kekhawatiran gitu ya, jangan-jangan ada political interest gitu kan di balik penunjukan Pak Agus. Nah, ini yang harus dikejar oleh Komisi 1 gitu, karena kalau memang betul itu ada, saya kira itu menjadi sesuatu yang sangat berbahaya gitu ya, problem bias political interest di balik penunjukannya gitu, karena itu akan berdampak pada netralitas dan profesionalisme TNI, terutama di tengah kontestasi politik elektoral hari ini dan ke depan gitu ya. Itu saya kira satu persoalan ya yang harus diklarifikasi, dikejar oleh DPR. Baik Mas Gufron, ya kita berharap tentunya fit and proper test ini dapat berjalan dengan lancar nantinya. Tapi kira-kira apakah ada kemungkinan dalam fit and proper test kali ini calon Panglima TNI bisa gagal, Mas? Faktor apa yang bisa menggagalkan calon Panglima TNI dalam menjalani serangkaian ini, Mas? Ya, saya kira kemungkinan itu terbuka gitu ya. Nah, itu tergantung pada sejauh mana penelusuran DPR terhadap misalnya apakah dalam proses fit and proper test DPR menemukan ada sesuatu yang tidak pas, atau bahkan menemukan ada persoalan yang sangat serius dan itu akan berdampak pada hal-hal yang sifatnya fundamental dalam konteks TNI ke depan. Misalnya tadi berkaitan dengan isu politik gitu ya, soal TNI berpolitik gitu, itu kan sesuatu yang sangat fundamental dalam konteks pembangunan TNI pasca reformasi 98. TNI kan nggak boleh lagi terlibat dalam kegiatan politik praktis. Kalau memang itu ditemukan gitu ya, ada dugaan political interest gitu kan dalam konteks penunjukannya, saya kira sangat dimungkinkan DPR untuk tidak menyetujui ya, untuk menolak usulan calon dari presiden. Secara undang-undang juga itu dimungkinkan ya. Saya kira pasal 13 Undang-Undang TNI juga sudah menyebutkan DPR bisa punya hak untuk tidak menyetujui, menolak dan mengembalikan usulan calon yang diajukan presiden, meminta presiden untuk mengajukan nama calon lain sebagai pengganti. Saya kira itu sesuatu yang dimungkinkan sejauh misalnya anggota DPR menemukan ada persoalan serius dalam konteks fit and proper test nanti ya. Ya, baik. Mas Gufron, pandangan Anda terkait dengan kedekatan dalam pencalonan dan juga penentuan calon Panglima TNI yang baru ini seperti apa, Mas? Ya, saya kira itu salah satu persoalan yang hari ini banyak soal aspek kedekatan yang itu ya saya kira sesuatu yang lebih nampak ya dalam konteks dan menjadi pertimbangan dalam konteks penunjukan Pak Agus. Apalagi ya kita tahu kan misalnya transisi ya dari Kasat menjadi calon Panglima itu kan sangat cepat gitu kan, nggak lebih ya, kalau nggak salah seminggu setelah Pak Agus diangkat menjadi Kasat, dia kemudian ditunjuk menjadi calon Panglima TNI. Tentu itu menjadi sesuatu yang sangat janggal gitu ya, karena promosi yang sangat cepat gitu ya. Nah di situ saya kira publik kenapa menilai faktor kedekatan ini lebih nampak gitu kan dalam konteks penunjukan Pak Agus gitu. Kenapa? Pertanyaan kenapa
kandidat lain yang nggak dipilih gitu ya, nggak dipilih oleh presiden. Kan ada Kasal, ada Kasau gitu. Kenapa Kasat gitu kan, yang baru menjabat sebagai Pak Agus yang baru menjabat sebagai Kasat, kenapa dia yang langsung dicalonkan padahal baru seminggu menduduki jabatan Kasat gitu. Nah di situ saya kira faktor kedekatan gitu ya. Memang secara normatif dia memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan di dalam Undang-Undang TNI, tapi faktor kedekatan itulah saya kira yang menjadi yang lebih nampak dalam konteks penunjukan Pak Agus. Nah itu saya kira harus dikejar oleh DPR ya, karena kedekatan itu jangan sampai menjadi sesuatu yang sangat politis gitu ya, terutama di tengah situasi politik elektoral gitu kan hari ini gitu ya, mengingat misalnya putra dari presiden kan Gibran juga maju kan dalam konteks politik elektoral, dan sampai kedekatan itu kemudian berdampak pada dinamika gitu ya, soal pemihakan dan lain sebagainya terhadap kandidat tertentu. Saya kira itu menjadi sangat berbahaya ya dalam konteks tidak hanya politik kita ya, demokrasi kita, pemilu kita, tetapi juga bagi internal TNI sendiri. Ya, tentunya itu untuk menjaga isu netralitas dan profesionalisme anggota TNI ya Mas ya. Ya betul. Ya Mas Gufron, lantas nanti dalam fit and proper test atau uji kelayakan kepatutan ini nanti akan dari Jenderal Agus Subianto akan diberi waktu selama 30 menit untuk menyampaikan visi dan misi. Jika kita lihat dari backgroundnya sendiri, kira-kira yang nanti akan diutamakan oleh Jenderal Agus Subianto dalam visi misi itu terkait hal apa Mas? Saya kira mungkin isu terkait dengan netralitas ya, salah satunya gitu ya. Apalagi tentu saja itu menjadi salah satu menjadi ruang gitu ya bagi anggota DPR untuk mengejar soal posisi TNI di tengah-tengah penyelenggaraan pemilu ya. Apalagi misalnya sebelumnya ya Kasat belum lama ini Pak Agus bilang bahwa TNI AD akan mengerahkan 14 prajurit TNI AD di setiap Kodam untuk mengamankan pemilu ya. Dia akan ditempatkan di semua TPS di seluruh Indonesia gitu kan. Saya kira itu nampaknya menjadi salah satu concern ya dari Panglima TNI ya, dan saya kira itu menjadi ruang untuk dikejar terutama berkaitan dengan isu netralitas. Kemudian isu lain saya kira soal Papua ya. Saya kira ini juga menjadi salah satu isu ya, yang harus klarifikasi ya, terutama oleh anggota DPR berkaitan dengan keterlibatan TNI dalam konteks pengamanan Papua ya, karena dari satu panglima ke panglima berikutnya ya selalu menempatkan persoalan Papua sebagai salah satu concern mereka dalam konteks peran-peran TNI gitu. Nah saya kira dalam konteks Papua ada banyak yang harus kejar ya, diklarifikasi, terutama mulai dari persoalan legalitas pengiriman, kemudian juga penempatannya yang terlibatannya dalam berbagai operasi di Papua yang kemudian berdampak pada kekerasan terhadap masyarakat sipil, kemudian juga soal akuntabilitas dari operasi yang dijalankan, yang itu juga menjadi kritik, terutama banyak ditemukannya prajurit yang melakukan tindak pidana tetapi proses hukum terhadap mereka sangat lemah gitu ya. Dan saya kira yang lain tentu saja berkaitan dengan persoalan penyelesaian konflik ya, yang sampai hari ini kita tahu masih mengedepankan pendekatan keamanan yang militeristik. Isu lain mungkin saya kira berkaitan dengan soal isu kesejahteraan ya, isu modernisasi alutsista ya. Saya kira itu beberapa isu yang mungkin nanti akan disampaikan dan juga perlu untuk dikejar ya, terkait dengan visi misi dan program prioritas dari Pak Agus. Nah, saya lupa mungkin sebagai tambahan ya soal transparansi dan akuntabilitas ya dalam kaitan dengan isu dugaan korupsi alutsista ya. Saya kira itu harus jadi concern Panglima ya dalam fit and proper test nanti gitu ya. Sejauh mana misalnya Panglima TNI memastikan bahwa nggak boleh lagi ada penyimpangan dalam konteks pengadaan alutsista gitu ya, baik itu di lingkungan TNI maupun di lingkungan Kementerian Pertahanan gitu ya. Saya kira itu salah satu prinsip yang harus didorong ya oleh oleh Panglima TNI ke depan. Ya baik Mas Gufron, kita jeda sejenak Mas, kita akan melihat situasi langsung dari kediaman
calon Panglima TNI saat ini yang nampaknya akan segera berangkat menuju ke gedung DPR RI. Jadi tambah kecepatan sedikit. Ya, pemirsa, nampak calon Panglima TNI Jenderal Agus Subianto ini akan bertolak dari rumah kediamannya menuju ke gedung DPR RI. Nantinya uji kelayakan dan juga kepatutan atau fit and proper test sebagai Panglima TNI yang baru. Ini tentunya akan dilakukan oleh Komisi 1 DPR dan pada pukul 10 pagi tepat ini akan dimulai untuk serangkaian fit and proper test. Nantinya juga Jenderal Agus Subianto akan dipersilahkan untuk menyampaikan visi dan misi ke depannya. Dan nampak ini jalan dari kediaman menuju ke gedung DPR RI di Senayan terpantau cukup lengang ya, dan juga diamankan oleh sejumlah aparat gabungan. Ya, pemirsa, tadi pula nampak yang turut hadir di kediaman Jenderal Agus Subianto. Tadi ada Kepala Staf Angkatan Laut dan Udara, kemudian juga tadi ada Panglima TNI yang saat ini masih menjabat, Yudo Margono, dan kita nantikan nanti kedatangan dari Agus Subianto menuju ke kantor DPR RI untuk menjalani fit and proper test yang rencananya akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Awan Dri, Awan Dri, nggak dengar, speaker. Awan Dri, ya. Ya, pemirsa, inilah situasi dan kondisi menuju ke gedung DPR RI untuk Jenderal Agus Subianto selaku calon Panglima TNI yang baru untuk menjalani fit and proper test hari ini oleh anggota Komisi 1 DPR. Dan sudah dijelaskan pula bahwasanya nanti calon Panglima TNI yang baru akan dipersilahkan untuk menyampaikan sejumlah visi dan misi. Adapun fit and proper test hari ini akan diselenggarakan secara tertutup berkaitan dengan kerahasiaan negara dan juga sejumlah pendalaman materi lain. Beberapa pakar menilai bahwasanya sejumlah tantangan tentunya dihadapi oleh Panglima TNI mendatang, utamanya berkaitan dengan potensi konflik di kawasan Laut Cina Selatan dan juga berbagai isu ekonomi internasional. Pihak dari Komisi 1 DPR RI, Fadlizon, juga menegaskan bahwasanya konflik di LCS ini berkaitan langsung dengan Laut Natuna Utara milik Indonesia. Artinya ada sebuah kaitan bersamaan dengan keamanan yang perlu ditingkatkan di sejumlah perbatasan yang ada di Indonesia di bagian utara. Tantangan demi tantangan yang juga dihadapi nantinya oleh Panglima TNI adalah berkaitan dengan kekuatan non-militer, terutama gejolak ekonomi dunia akibat perang Ukraina-Rusia serta Israel-Palestina. Dapat kami sampaikan bahwasanya Jenderal Agus Subianto bukanlah orang baru dalam dunia militer. Seperti diketahui Presiden Joko Widodo ini sudah mengusulkan nama Jenderal TNI Agus Subianto yang menjadi calon Panglima TNI untuk dilakukan uji kelayakan dan juga kepatutan.
Beberapa hari setelah naik pangkat menjadi jenderal dan dilantik sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat di Istana Negara oleh Presiden Joko Widodo, kemudian juga dicalonkan menjadi Panglima TNI yang baru. Jenderal TNI Agus Subianto yang merupakan jebolan Akademi Militer tahun 1991 dari Kecabangan Infanteri. Sebelum dilantik sebagai Kasat, pria kelahiran 5 Agustus 1967 ini menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat sejak awal 2022. Pada 2009 lalu, ketika Presiden Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Solo, Jenderal Agus Subianto adalah Komandan Kodim 0735 Surakarta. Ada nomor lu nggak? Telepon dulu. Persiapan masih DPR. Mas DPR, Mas Tom. Masuk DPR ya, Bang? Nanti buka pintu dulu. Kiri, kanan kiri. Ya, siapkan pengawas ya. Tambah lagi. Ayo Bang, berhenti dulu Bang. Berhenti dulu Bang. Thank you. Gimana persiapan Pak Agus? Alhamdulillah, persiapannya seperti apa sih Pak? Mau fit and proper nanti nih? Sampaikan apa? Ya pemirsa, sekarang kita kembali ke gedung DPR RI untuk memantau seperti apa perjalanan atau jalannya fit and proper test yang akan dilakukan oleh calon Panglima TNI yang baru, Jenderal Agus Subianto. Jenderal Agus Subianto nampaknya baru saja tiba di gedung DPR RI setelah melakukan perjalanan dari kediamannya. Gimana nanti kita lihat pemirsa secara bersama-sama terkait dengan visi misi yang akan dituturkan oleh calon Panglima TNI secara terbuka yang rencananya akan berlangsung sekitar 30 menit. Adapun proses fit and proper test atau uji kelayakan akan dilakukan hari ini bersama Komisi 1 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta yang dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.
Ya, pemirsa, berdasarkan keterangan dari Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafid yang mengatakan bahwa proses pendalaman visi misi akan digelar secara terbuka, namun apabila ada hal-hal yang bersifat rahasia, ini akan dilakukan secara tertutup. Dan diharapkan dalam proses fit and proper test dapat selesai di hari yang sama hari ini, diakhiri dengan pengambilan keputusan persetujuan dari setiap fraksi. Selain itu, Komisi 1 DPR nanti akan melanjutkan dengan proses verifikasi faktual ke kediaman Jenderal TNI Agus Subianto.